Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk pembelajaran tematik kali ini kita masuk pada pembelajaran kelima dan keenam di tema 3 subtema 1. Silahkan anak-anak siapkan buku pena dan alat tulis kalian ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajarannya kelima, pertama kita akan membahas tentang muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Ciri-ciri sumber daya alam. Nah, salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari kan tanaman apa saja yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, baik kita bahas yang selanjutnya. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah itu adalah padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Jadi padi ini bisa ditanam di dataran tinggi dan di dataran rendah dengan beriklim tropis atau panas. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Jadi padi itu cocok ditanam di tanah yang mengandung banyak humus dan pengairannya yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Terus tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Jadi padi itu awal pada masa waktu menanam itu harus digenangi oleh air. Terus dia nanamnya juga harus di tempat atau lahan yang terbuka karena sangat membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkaden. Jadi padi itu dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Nah, ingat sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Yang kedua yaitu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Makanya teh itu biasanya adanya di puncak-puncak seperti di Bogor dan lain sebagainya. Itu tanaman teh karena dia cocok ditanam di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Jadi bedanya itu kalau padi tadi harus banyak air, kalau teh itu tidak perlu banyak air saat awal menanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, tadi belajar tentang ciri-ciri tumbuhan atau tanaman, tadi ada padi dan teh. Sekarang pembelajaran ke-6 muatan bahasa Indonesia. Praktek wawancara sederhana. Kalian sudah belajar kan wawancara? Wawancara bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian bisa praktek di rumah, misal mewawancarai kakak, ayah, ibu, atau tetangga bisa ya. Mencoba praktek wawancara sederhana. Terus selanjutnya pembelajaran ke-6 muatan PPKN.
Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk apa? Hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Jadi, kalian kalau menanam sayuran atau tanaman di rumah itu mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaganya, merawatnya agar tidak layu dan mati. Nah, hak kita apa? Hak kita untuk menikmati hasilnya dan mendapatkan udara yang sejuk. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri tentang tadi muatan IPS, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, sekarang kalian tugasnya kerjakan, ayo berlatih di halaman 162 nomor 1 sampai 5. Tulis soalnya dan rapih ya tulisannya. Maaf kalau tulisannya nggak rapi, nanti Bu Puri nggak nilai loh. Belajar nulis yang rapi. Oke, semoga bermanfaat. Dan penjelasan dari Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.